Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news sentimen cryptocurrency, yaitu Bitcoin lagi nih cuy. Nah, kira-kira ada news dan sentimen apa lagi nih mengenai cryptocurrency teman-teman ya. Dan bagaimana perkembangan mengenai market cryptocurrency yaitu Bitcoin, nanti bakal dibahas semua nih di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC atau di Coin Market Cap teman ya. Jadi seperti biasa nih ya, sebelum kita lanjut ke sentimen-sentimen Bitcoin ya, kita cek and recheck dulu nih kondisi market induk kripto saat ini. Oke, di sini terlihat banget ya, Bitcoin itu mengalami pertumbuhan nih dalam kurun waktu 24 jam cuy. Nah, pertumbuhannya sebesar 4,11% dan saat ini mendudukkan Bitcoin di level 16.812 US dollar cuy ya. Jadi ada kenaikan sedikit teman ya. Meskipun kalau kita lihat ya di market last 7 day-nya teman ya, rata-rata itu masih merah meruna semuanya teman ya. Karena memang kemarin itu sudah mengalami penurunan yang cukup tajam teman ya. Apalagi dihantam lagi sentimen dari FTX yang bangkrut. Nah, lalu ada sentimen dan news apa sih mengenai Bitcoin ini? Langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman ya, yang pertama nih dikutip dari YouToday, di mana Bitcoin di puncak penurunan terendah 2 tahun baru-baru ini cuy. Oke ya, jadi memang kita ketahui nih teman ya, semenjak kelengseran Bitcoin ya hingga mencapai 15.000 US dollar teman ya, karena sebelumnya ada whale ya teman ya, yang sudah memindahkan Bitcoinnya ke bursa exchange sebesar 150.000 BTC. Nah itu salah satu penyebabnya ya kenapa harga Bitcoin kemarin tuh longsor. Nah setelah itu teman ya, timbullah info mengenai CPI AS itu membaik lah, istilahnya inflasi di AS itu mulai menurun teman. Nah itu salah satu kabar baik untuk dunia cryptocurrency yang menyebabkan harga cryptocurrency atau Bitcoin ini teman ya, dia itu naik lagi nih ke level 17.000 US dollar. Nah setelah itu teman ya, kena hantam lagi nih oleh sentimen FTX yang bangkrut. Akhirnya BTC ini mengalami penurunan lagi di level 16.400-an lah kalau nggak salah teman ya. Jadi mengalami penurunan lagi nih teman. Nah, di sini dijelaskan nih teman ya, menurut salah satu analis JP Morgan baru-baru ini tuh memperkirakan nih bahwa harga Bitcoin tuh bisa jatuh ke level 13.000 US dollar teman-teman. Bahkan Mark Newton teman ya dari Fondstrat, dia itu percaya harga Bitcoin tuh dapat jatuh hingga ke level 10.000 US dollar nih untuk pertama kalinya sejak November 2020 ya. Jadi banyak para pakar analis itu memperkirakan bahwa harga BTC itu akan mengalami penurunan lagi cuy. Nah, di sini juga dijelaskan nih, katanya 76,84% dari rekor tertinggi dari harga 69.000 US dollar ya, yang artinya Bitcoin itu sudah turun 76,84% nih dari rekor tertingginya di level 69.000 US dollar kemarin teman ya, yang hampir tembus 1 miliar rupiah lah teman untuk BTC teman. Jadi ini adalah salah satu sentimen yang kurang baik lah teman ya, menurut pakar analis ya, yang melihat bahwa masih ada potensi besar untuk BTC itu menurun. Dan ini sebenarnya juga sudah Didi sampaikan ya di video Didi sebelumnya, bahwa meskipun kemarin ya BTC itu mengalami kenaikan, namun kalau kita melihat market seluruh nih ya, atau market global nih teman-teman, sentimennya itu masih kurang baik cuy mengenai Bitcoin ya. Dan Didi waktu itu juga menjelaskan nih bahwa BTC itu untuk kecenderungan bullish itu cukup sedikit gitu teman, lebih condong tuh dia akan mengalami penurunan teman. Nah oke, yang berikutnya dikutip dari bitcoin.com, di mana Robert Kiyosaki nih teman ya, katanya saya seorang investor Bitcoin, ketika BTC mencapai bawah baru saya menjadi bersemangat. Hai Kiyosaki. Oke, jadi mengenai Robert Kiyosaki ini teman ya, dia itu sangat bullish terhadap BTC. Namun dia itu menginginkan BTC itu terjun payung cuy. Kok bisa bang? Dia kan sangat bullish, kenapa ingin harga BTC turun? Karena memang dia itu ingin menyerok sebanyak-banyaknya cuy. Ceritanya si Robert Kiyosaki itu telat gitu nyerok Bitcoin gitu teman. Jadi makin kesini ya Robert Kiyosaki itu sangat bullish nih
dan percaya bahwa Bitcoin itu adalah emas 2.0 atau emas digital teman-teman. Bahkan di video Didi sebelumnya Didi juga sudah menjelaskan ya bahwa Robert Kiyosaki itu nggak percaya sama yang namanya dolar teman-teman. Dan menurut Robert Kiyosaki, uang yang asli itu adalah emas, perak, dan Bitcoin, teman. Jadi bisa dibilang Robert Kiyosaki itu sangat bullish terhadap Bitcoin. Meskipun dia itu menginginkan harga BTC itu turun tajam, teman. Karena memang dia ingin menyerok sebanyak mungkin sih, sesuai nggak tuh? Nah, baru-baru ini, teman ya, pada hari Jumat Robert Kiyosaki men-tweet nih, katanya Bitcoin khawatir, katanya. Tidak, katanya teman-teman ya. Saya investor Bitcoin karena saya investor emas fisik, perak, dan real estate. Saya bukan pedagang atau flipper ya. Ketika Bitcoin mencapai titik terendah baru, $10 hingga 12.000 US dollar, saya akan bersemangat bukan khawatir, katanya teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya, dia itu sangat bullish, namun dia ingin tuh BTC itu mengalami penurunan karena dia ingin nyerok banyak, gitulah ceritanya teman-teman. Nah di sini teman ya, Robert Kiyosaki itu juga memperingatkan ya para investor nih teman ya, bahwa katanya itu pasar saham, obligasi, dan real estate akan jatuh ya. Karena apa? Karena the Fed atau Federal Reserve teman terus menaikkan suku bunga teman. Dan menurut Robert Kiyosaki ya, dengan terus-terusan menaikkan suku bunga itu akan menghancurkan ekonomi AS ke depannya teman ya. Jadi ini adalah peringatan dari Robert Kiyosaki, dan ini sering banget ya disampaikan oleh Robert Kiyosaki teman ya, melalui tweet-tweetan di Twitternya. Dan apalagi ya, dia di sini juga mengatakan katanya semenjak Arab Saudi itu ingin meminta ya bergabung di BRICS teman, atau kumpulan kekuatan ekonomi Rusia lah teman ya, BRICS ini ya, ini sudah pernah dibahas teman ya. Jadi semenjak Arab Saudi itu meminta bergabung teman ya, dan menurut Robert Kiyosaki ini adalah akhir dari uang palsu telah tiba, yaitu US dollar teman ya. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, dia itu nggak percaya dengan US dollar teman ya, karena bisa dicetak seenaknya sendiri oleh Amerika. Nah sedangkan menurut Robert Kiyosaki yang uang beneran itu adalah emas, perak, dan Bitcoin ya, yang nggak bisa dicetak seenak jidatnya si AS teman. Oke, jadi intinya begitulah teman. Nah oke, untuk berikutnya dikutip dari CNBC.com, dimana katanya pria berusia 22 tahun ini ya bertahan di Lebanon nih dengan bisnis penambangan Bitcoin yang menghasilkan 20.000 US dollar sebulan. Wow ya. Jadi dia itu bertahan di tengah krisis Lebanon teman ya. Jadi di Lebanon teman ya mengalami krisis ya teman ya, bisa dibilang itu resesi gitu teman ya, cukup parah teman ya. Parahnya apa teman ya? Karena di sini dijelaskan nih teman ya. Jadi mulai sejak 2019 teman ya. Jadi mata uang di Lebanon itu turun hingga lebih dari 95% nilainya teman ya. Nah, karena penurunan tersebut teman ya, bahkan upah minimum teman ya di negara Lebanon itu menjadi $17 saja per bulan cuy. Coba lu bayangin ya, atau setara sekitar 250 ribuan lah teman ya, atau enggak 230 ribuan rupiah lah per bulan cuy. Nah karena hal tersebut teman ya, dana pensiun dan saldo rekening bank hanyalah di atas kertas katanya teman, atau bisa dibilang itu tidak berharga gitu teman. Nah karena alasan tersebut juga ya, pemuda yang bernama Ahmad Abu Daher ini ya, yang berusia 22 tahun teman ya, dia itu memutuskan untuk bekerja di penambangan Bitcoin ini ya teman ya, karena yang bisa bertahan di krisis global saat ini adalah Bitcoin teman. Dan dia untuk proses penambangan ini ya katanya memiliki 40 karyawan nih teman ya, dan bekerja itu cukup lama teman-teman ya, sekitar 16, 18 hingga 19 jam per hari, dan itu di rolling gitu teman ya, bergantian gitu teman ya. Karena memang menurutnya teman ya, pekerjaan dari mining BTC ini ya cukup menghasilkan yang cukup lumayan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat 20.000 US dollar sebulan itu cukup banyak banget teman-teman ya, di tengah krisis di negara Lebanon ya teman-teman, di mana mata uangnya itu mengalami penurunan hingga 95%. Yang artinya apa? Yang artinya dilihat dari sisi news ini teman ya, di mana Lebanon mengalami krisis dan sebagian warganya itu diselamatkan oleh penambangan Bitcoin. Hal ini menunjukkan bahwa peran penting Bitcoin di era krisis itu memang nyata gitu teman ya. Dan saat ini kita tahu Bitcoin sudah diadopsi benar-benar global gitu teman ya. Bahkan yang dulunya menjadi pro kontra nih Bitcoin dapat menyebabkan pemanasan global, saat ini juga sudah dikembangkan ya dengan teknologi-teknologi inovasi yang bisa menambang Bitcoin ya tanpa menghabiskan banyak listrik teman ya, dan tidak menyebabkan pemanasan global gitu. Salah satunya seperti yang sudah diinfokan di video di sebelumnya ya, bahwa gas metana diubah menjadi penambangan Bitcoin. Tenaga angin, tenaga matahari juga diubah menjadi
penambangan Bitcoin juga, dan info itu sudah disampaikan di video-video Didi sebelumnya teman, di bulan-bulan lalu cuy. Jadi ini adalah kabar positif ya untuk sentimen dari cryptocurrency yaitu Bitcoin teman. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi chart dari BTC? Langsung kita kepoin. Jadi nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com ya, dimana ini BTC per USDT di time frame 1 hari teman-teman. Oke, jadi ini adalah history analisa Didi di video Didi sebelumnya teman-teman. Oke, jadi di mana video Didi sebelumnya itu mengatakan ya teman-teman ya, bahwa ketika BTC bisa membreakdown area 17, maka BTC itu bisa mengalami penurunan yang berkelanjutan ya. Dan ini ternyata benar teman-teman. Kemarin setelah BTC terjun ya melewati angka 17, dia itu langsung terjun di level 15.000 US dollar dan saat ini mengalami kenaikan lagi teman-teman ya. Nah, apakah ada kemungkinan nih BTC akan mengalami penurunan lagi? Cukup besar kemungkinannya teman ya. Karena apa? Sentimen market saat ini tuh nggak baik-baik aja cuy. Ya bisa dibilang tuh untuk sekelas aset cryptocurrency yang beresiko tinggi ya, itu cukup berdampak banget teman ya untuk mengenai penurunan harganya teman. Nah, kalau kita lihat dari chart dari BTC ini teman ya, sebentar. Memang di sini terlihat banget ya. BTC itu tertahan di area 15.800 teman, dan dia mengalami kenaikan sehingga saat ini di level 16.800 cuy. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk MA10 MA30 masih di atas candlestick, yang artinya potensi penurunan untuk Bitcoin masih ada teman ya. Namun kalau kita lihat untuk MACD-nya ya, memang tuh di sini kalau kita lihat ya, MACD-nya itu sudah membentuk candle merah yang agak transparan gitu teman ya, atau agak memudar, yang artinya akan ada kenaikan sedikit nih mengenai Bitcoin ya untuk saat ini loh teman-teman ya. Karena di sini sepertinya mau bersilangan gitu teman ya, di sini teman ya. Jadi mau bersilangan gini nih teman. Nah, ya, jadi kalau untuk kenaikannya ya kita tunggu persilangan di sini teman ya. Oke. Jadi sepertinya akan ada kenaikan sedikit nih untuk Bitcoin gitu teman ya. Oke. Misalkan Bitcoin ini naik teman ya, mungkin dia masih menguji di resisten di sini nih ya, di 18.000 US dollar teman. Misalkan dia itu nantinya akan mengalami kenaikan nih teman ya. Ketika dia bisa membreakout area 18.000 US dollar dan misalkan sentimen eksternal ya dari market cryptocurrency atau enggak kebijakan-kebijakan AS atau gimana gitu teman ya, yang mungkin menyebabkan dampak positif, bisa saja BTC itu kembali ke level 20.000 US dollar gitu teman ya. Kalau misalkan sentimennya positif. Namun kalau kita lihat saat ini sentimennya itu banyakan yang negatif gitu teman. Nah, kalau negatif gimana Bang? Ya kalau negatif kemungkinan BTC turun tuh ya cukup besar gitu teman. Kalau misalkan BTC nih mengalami penurunan teman ya, kira-kira sampai berapa Bang? Oke. Jadi kalau di sini teman ya, Didi itu beracuan pada histori resisten BTC sebelumnya teman ya. Oke. Dimana saat ini memang BTC itu ya terlihat banget teman-teman untuk support di 15 ribuan lah teman, 15.000 lebih di sini. Ya ini jadi sesuai dengan histori yang di sini nih ya, di tahun 2020 teman. Nah, kalau misalkan ini bisa terbreakdown nih, bisa tembus ke bawah lagi teman ya, nggak menutup kemungkinan ya BTC itu akan mengarah ke resisten di tahun 2020 sebelumnya nih cuy. Nah, di sini teman, di level 13.906 teman. Kalau misalkan ini masih bisa terbreakdown, nggak menutup kemungkinan teman ya, dia itu akan mengarah di sini nih. Nah, ini nih ya, hingga 12.400 US dollar teman. Kenapa kok di 12.000? Karena di sini kalian bisa lihat teman ya, di sini ya, di sini di level 12.400 ya, dia itu sampai membentuk 3 resisten nih, di sini, di sini, di sini ya, 3 sumbu, yang artinya di level 12.400 ini resisten cukup kuat ya di tahun 2020 ya. Kalau misalkan memang BTC ini mengalami penurunan ya, kemungkinan besar dia itu akan mengarah ke 13.900 dulu teman ya. Ketika masih bisa terbreakdown, ada potensi BTC itu akan mengalami penurunan hingga 12.400 US dollar cuy. Itu kalau misalkan mengalami penurunan ya, dan bisa membreakdown area supportnya saat ini ya di level 15 ribuan lebih ini teman-teman. Kalau misalkan dia mengalami kenaikan ya, mungkin dia itu masih menguji di 18 ribuan teman. Apakah bisa terbreakout atau enggak ya? Kalau misalkan bisa terbreakout, nggak menutup kemungkinan dia itu akan balik ke 19 hingga 20.000 US dollar lagi gitu teman. Namun kalau misalkan dia turun ya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman. Oke.
Oke, jadi itu tadi teman ya, updatean dan news serta analisa sedikit nih mengenai market Bitcoin saat ini cuy. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.